Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dan saudara-saudariku. Marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, maka pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana terjadi percakapan antara seseorang dengan Yesus Kristus sendiri, dan sekaligus ada sebuah penegasan dari Yesus terhadap para muridnya karena mereka sudah mengikuti Dia. Pertama-tama Injil itu menampilkan seorang yang berlari-lari mendekati Yesus lalu berlutut di hadapannya. Pertanyaan yang muncul dari orang tersebut adalah,
berkaitan dengan kehidupan kekal. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal, atau apa yang perlu diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Menarik teman-teman, Yesus menanggapi atau menjawab pertanyaan orang tersebut dengan mencoba kembali kepada perintah Allah yang tertulis di dalam hukum Taurat, di mana di sana dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Orang tersebut menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa, "Guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak masa muda." Tetapi Yesus nampaknya melihat lebih dalam berkaitan dengan diri orang tersebut. Yesus melihat memang orang itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam hukum Tauratnya. Tetapi satu hal yang bagi Yesus menjadi kekurangan orang tersebut, yaitu dia masih kurang terbuka terhadap yang lain, atau dia itu masih kurang dalam hal berbagi, membantu orang lain, sehingga Tuhan kemudian mengatakan bahwa pergilah engkau, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nampaknya Tuhan mencoba memberikan suatu penegasan kepada orang itu, tidak hanya mengikuti atau mematuhi apa yang diperintahkan Allah, tetapi juga itu harus dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Yaitu Tuhan tadi mengatakan bahwa pergilah, jualah hartamu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Sehingga kita bisa memahami bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama nampak di dalam pernyataan Tuhan ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tetapi orang itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu membuat dirinya sedih, sehingga dia pun pergi meninggalkan Yesus. Mungkin dia pergi untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan menarik teman-teman, di akhir dari pernyataan Yesus tadi, dia mengatakan kepada orang itu, "Kalau engkau sudah menjual hartamu dan memberikannya kepada orang miskin, ikutlah aku." Teman-teman, saudara-saudaraku, kelanjutan dari kisah itu yaitu percakapan antara murid dengan Yesus sendiri. Yesus memulai pernyataannya bahwa alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin sepintas lalu kita memahami hal ini, orang-orang kaya itu susah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan itu adalah orang yang mempunyai harta benda yang banyak, tetapi mereka tertutup hatinya untuk berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Mereka lebih menumpuk harta kekayaan dunia ini, tetapi susah untuk membagi atau untuk memberikan bantuan, untuk mengasihi sesama yang membutuhkan atau yang menderita. Tapi hal itu kemudian, pernyataan Tuhan itu kemudian mengejutkan para murid. Apalagi Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya. Itu semakin menggemparkan para murid. Tetapi Yesus kemudian memberi penegasan bahwa hal itu mungkin bagi manusia, tetapi hal itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi hal itu mungkin bagi Allah. Artinya bahwa Allah itu senantiasa membuka dirinya atau membuka kerajaannya bagi setiap orang yang mau masuk di dalamnya, tetapi dengan syarat bahwa dia harus mengasihi Allahnya, mengasihi sesamanya. Petrus kemudian kembali ke dalam posisi mereka yang sekian lama sudah mengikutinya Tuhan. Lalu bagaimana dengan kami yang sudah sekian lama mengikuti Engkau? Tuhan memberikan penegasan bahwa kalian atau setiap orang yang karena aku dan karena Injil berkurban, meninggalkan segala-galanya,
mereka sesungguhnya pada saat ini juga sudah mendapatkan harta yang melimpah. Mereka akan memperoleh saudara, mereka akan memperoleh anak-anak, mereka akan memperoleh ayah dan ibu yang melimpah. Artinya di sini bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus meninggalkan segala sesuatunya dan sepenuh hati melakukan atau menyebarkan ajaran-ajarannya serta bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya terhadap sesama, sesungguhnya pada saat itulah makna dari kerajaan Allah itu atau kerajaan Allah itu akan kita peroleh. Sehingga pada akhirnya tadi, pada akhir pernyataan Tuhan mengatakan bahwa kalian akan masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil ini sungguh memberikan kita suatu pemahaman bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau masuk ke dalam kerajaan surga, antara kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama, itu adalah syarat utamanya. Dan juga mengikuti Tuhan dalam arti memikul salib kehidupan kita sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan sendiri, itu adalah jalan bagi kita menuju keselamatan. Semoga bacaan Injil hari ini meneguhkan iman kita dan semakin hari mengasihi Allah kita dan juga mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Semoga bacaan ini meneguhkan kita. Amin.